Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Erniawati dengan NPM 19691056 ingin menjelaskan atau mensimulasikan sebuah RPP yang saya buat, yaitu pada kelas rendah, yaitu kelas 2 semester 2. Nah, pada kelas 2 semester 2 ini saya membuat RPP pada tema 7, yaitu kebersamaan, dan subtema 1 dan pembelajaran keempat. Nah, fokus dari pembelajaran ini yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN. Nah, alokasi waktu yang digunakan dalam RPP ini yaitu 6 dikali 35 menit. Dan kompetensi yang harus dimiliki yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, tanggung jawab, disiplin, santun, peduli terhadap orang lain, dan percaya diri. Nah, yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mendengar, mengamati, dan membaca berdasarkan rasa ingin tahu siswa. Dan yang keempat, menyajikan hal-hal faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan RPP berikut, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik kan, gak ada yang sakit kan? Ya udah, ayo sebelum kita memulai pelajaran, ayo kita berdoa agar pelajaran yang hari ini masuk di otak kita dan kita dapat ilmunya hari ini. Nah, siapa yang memimpin doanya? Nah, ketua kelas pimpin doanya. Doa selesai. Nah, selanjutnya seperti biasa kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya sebelum memulai pelajaran. Nah, yang akan memimpin doanya Ibu tunjuk, yang akan memimpin Indonesia Raya Ibu tunjuk ya. Per absen. Bella, pimpin ke depan. Nah, yang lainnya nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nah, anak-anak, kita udah nyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, ada yang tahu tidak kenapa kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya itu setiap hari, setiap upacara, setiap kita mau belajar? Apa gunanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ada yang tahu? Nah, betul. Nah, kita menyanyikan Indonesia Raya itu untuk menghormati bangsa Indonesia kita, pahlawan. Tujuannya itu kita menghormati pahlawan kita, dan kita itu semangat kayak pahlawan kita gitu. Pahlawan kita memerdekakan Indonesia Raya dulunya. Nah, kita itu harus semangat juga belajar. Kita juga bisa mengikuti jejak para pahlawan itu dengan cara belajar, semangat belajar. Nah, selanjutnya kita akan Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, ada yang tahu kan pembelajaran hari ini tema berapa? Yaitu tema 7. Nah, tema 7 pembelajaran keempat, yaitu tujuannya dengan mengamati gambar, Ibu nanti akan memberikan gambar-gambar, yaitu beberapa gambar. Nah, agar anak Ibu itu tahu tentang tempat ibadah, agama yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu anak Ibu itu mampu memahami keberagaman karakteristik dari keagamaannya di rumah. Nah, nanti itu Ibu akan memberikan penjelasan bagaimana kita menghargai agama di rumah dengan orang tua, dengan masyarakat. Yang ketiga, nanti anak Ibu akan memahami bagaimana perbedaan dari kegiatan masing-masing keagamaan. Nah, yang keempat,
anak ibu akan bersikap positif terhadap perbedaan kegiatan keagamaan masing-masing dengan jujur. Nah, yang kelima, dengan mengamati gambar atau mengamati bacaan dongeng, siswa mampu menuliskan kembali dongeng dengan percaya diri. Nah, yang keenam, dengan mengamati gambar kue, nanti ibu akan memberikan sebuah gambar yaitu pizza. Nanti di situ anak ibu dapat menyebutkan nilai pecahan dari gambar pizza tadi. Nah, yang ketujuh, dengan mengamati contoh dan uraian gambar pecahan, anak ibu dapat mengerjakan latihan dengan percaya diri. Nah, yuk kita mulai pembelajaran yang fokus ya, dibuka ya buku tema 7-nya. Pembelajaran keempat yaitu keberagaman di rumah, kebersamaan di rumah, yaitu pada subtema 1 pembelajaran keempat. Sudah dibuka bukunya anak-anak? Sudah? Yuk kita mulai ya pembelajarannya. Ibu akan memberikan sebuah gambar. Nah, ini adalah gambar apa anak-anak? Ini gambar masjid. Nah, masjid ini untuk agama apa anak-anak? Yaitu untuk agama Islam. Nah, masjid ini banyak kan di tempat kita, di masyarakat, di lingkungan sekolah. Banyak bukan masjid? Nah, masjid ini untuk agama Islam dan tempat ibadah agama Islam. Nah, selanjutnya, ayo, siapa yang main tadi? Imam, masjid ini untuk agama apa? Islam, ya betul. Nah, selanjutnya ini tempat apa? Tempat ibadah apa? Tempat ibadah agama Kristen. Nah, agama Kristen ada 2, yaitu agama Kristen Protestan dan Katolik. Nah, gambar satunya yaitu sama. Tempat ibadah agama Kristen. Nah, nama tempat ibadahnya apa, anak-anak? Nama tempat ibadahnya yaitu gereja. Nah, tempat ibadah dari umat agama Kristen yaitu gereja. Kemudian selanjutnya nih, ini gambar apa? Ya, ini gambar kelenteng. Nah, siapa yang bilang tadi ini agamanya Cina? Cina itu bukan agama, tapi Cina itu orang, kayak daerah negara itu Cina. Nah, kalau ini tempat ibadahnya, tempat ibadah agama Konghucu. Ya, betul tadi Bella, Konghucu. Nah, tempat ibadah dari agama Konghucu. Nah, selanjutnya ada wihara, tempat ibadah dari umat agama apa? Wihara yang anak ibu ketahui bahwa wihara ini tempat ibadah dari umat agama mana? Agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Wihara tempat ibadah umat apa? Ya, ibadah umat Buddha. Nah, umat Buddha di Indonesia berada di mana kalau anak ibu tahu? Nah, kebanyakan
umat beragama Buddha banyak berada di Jogja, kalau enggak itu di Jawa Tengah, di Candi Borobudur, dekat daerah Candi Borobudur. Nah, selanjutnya yaitu tempat ibadah dari agama Hindu. Yang mana gambarnya? Yaitu gambar apa itu ibadahnya, Ibu? Nah, tempat ibadahnya yaitu namanya pura. Nah, Ananda semua, Ibu, bahwa pura ini banyak sekali terdapat di Bali. Daerah Indonesia itu ada di Bali, yaitu pura. Nah, mayoritasnya bahwa orang Bali itu agamanya Hindu. Kebanyakan kalau misalnya anak Ibu semua main ke Bali, banyak dari mereka beragama Hindu. Nah, yaitu selanjutnya ayo, Ibu tadi menyebutkan berapa agama yang ada di Indonesia? Ya, Bella? 5? Coba kita sebutkan yuk. Yang pertama, agama Islam, tempat ibadahnya di mana? Di masjid. Nah, yang kedua, agama Kristen, tempat ibadahnya di mana? Di gereja. Nah, agama Kristen itu ada 2, berarti 3. Nah, ya, apa aja tadi? Protestan dan Katolik. Nah, yang keempat. Tadi ada kelenteng. Kelenteng itu ibadah apa? Umat apa? Kelenteng Konghucu. Nah, yang kelima yaitu wihara. Wihara tempat ibadahnya umat beragama Buddha. Yang keenam, pura, tempat ibadahnya umat Hindu. Nah, Ibu tahu kan, semuanya udah tahu kan tempat ibadah. Nah, agama udah tahu kan yang ada di Indonesia. Selanjutnya Ibu akan memberikan latihan. Tengok yang ada di buku tema 7, itu ada latihan tentang keagamaan dari Siti, kegiatan yang dilakukan di rumah Siti. Nah, kegiatannya dibuat di buku latihan. Nanti Ibu akan periksa setelah 15 menit. Ibu akan kasih waktu 15 menit karena itu cuma 2 soal. Sudah siap anak-anak? Udah, Bu. Ya. Ayo kita Ibu akan menjelaskan lagi bahwa tempat kita itu harus memiliki sifat menghormati antar umat beragama. Kita harus menghormati, walaupun kita berbeda-beda agama, tapi kita harus menghormati setiap agama dari teman-teman kita miliki. Misalnya, Bella beragama Islam dan Tony beragama Kristen. Nah, keduanya tidak boleh berantem, tidak boleh memilih-milih teman, tidak boleh kasar terhadap teman. Kita harus merangkul, kita harus menghormati perbedaan dari agama masing-masing. Kita tidak boleh, kamu agama Islam, kamu agama Kristen, kamu tidak boleh sama aku, nggak boleh main sama kamu. Nggak boleh ya anak-anak, itu tidak boleh ditiru. Itu tidak boleh ditiru. Ya, nanti jangan sampai ada yang bully-bully ya sama kawan kita yang berbeda agama. Tidak boleh. Nah,
kok ada yang bertanya kayak gitu, kenapa tidak boleh, Bu? Nah, kenapa tidak boleh? Karena kita itu di mata Tuhan masing-masing itu sama. Di mata Tuhan kita itu sama. Nah, kalau kita berbeda agama berarti kita harus menghormati supaya kita itu tidak kayak punya sifat jahat. Kita tidak boleh punya sifat jahat sama teman. Kalau ada teman susah, kita bantu. Dan kalau ada teman yang membutuhkan kita bantu. Nah, kemudian Ibu akan Ibu akan membimbing kalian. Ibu akan bertanya. Nah, apa aja sih yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan di rumah yang berkaitan dengan keagamaan? Nah, Ibu akan menunjuk yaitu Adi. Ibu akan bertanya, nah, agama kamu apa, Nak? Islam. Nah, di rumah ngapain aja sih sama orang tua tentang kegiatan agama itu? Ya, Adi mengaji, terus membaca Al-Quran sama orang tua, terus ibadah ke masjid bersama orang tua. Ya, bagus. Nah, anak-anak, tadi Ibu udah mencontohkan Adi. Kegiatan Adi di rumah yaitu membaca Al-Quran, sholat dengan orang tua berjamaah, terus ibadah di masjid berjamaah, itu termasuk kegiatan keagamaan. Nah, kegiatan keagamaan di masjid, kegiatan keagamaan si Adi, kegiatan keagamaan Adi yaitu agama Islam. Nah, selanjutnya, siapa tahu kegiatan keagamaan yang ada di gereja, mereka ngapain aja? Nah, di gereja sama halnya dengan agama Islam, mereka melakukan ibadah juga, ibadah sesuai dengan keagamaannya. Nah, kemudian di pura ngapain aja? Ya sama halnya dengan ibadah, tapi dengan cara masing-masing. Nah, selanjutnya kita harus melakukan kegiatan agama itu di rumah, di masyarakat, di lingkungan, di sekolah, agar kita itu cinta terhadap agama kita patuh terhadap Tuhan kita harus menjalankan semua perintahnya dan yang dilarang itu kita tinggalkan. Nah, selanjutnya coba lihat buku tema 7-nya yang selanjutnya, halaman selanjutnya. Di situ ada dongeng kan, yaitu dongeng dari Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan dengan Bahasa Seni. Di situ ada dongeng tersebut Ananda tuliskan kembali di buku latihan. Ibu tunggu sampai jam berapa bisanya? 20 menit? Oke, 20 menit ya. Ya, Bu. Nah, udah siap anak-anak? Udah, Bu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan. Di sini Ibu akan menjelaskan pecahan. Nah, tadi Ibu udah janjikan Ibu akan memberikan sebuah gambar. Ibu akan menuliskan gambar di papan tulis, yaitu pecahan kue pizza kan. Nah, kita buat lingkaran. Kalau mau buat pizza itu buat lingkaran. Nah, tahu kan ini lingkaran. Kalau misalnya tidak nampak ya, bentar ya. Kita buat lingkaran. Maaf Ibu mencong-mencong. Nah, kita buat lingkaran. Kalau misalnya kita belah, jadinya seperberapa? 1 per 2.
Nah, kalau ibu belah lagi setengah gini, jadinya 1 per berapa? 1/3. Nah, kalau ibu belah lagi pizzanya, jadinya ada 1/4. Nah, ibu akan memanggil Ananda, anak ibu sekalian. Ibu akan memanggil satu persatu. Kita akan menuliskan pecahan. Yuk kita mulai ya dari Adi. Ini 1 per berapa? 1 per. Nah, Ananda ibu semua, kan ini ibu udah memanggil sebagian dari Ananda semua. Nah, ibu akan memberikan latihan yang ada di buku tema, yaitu latihan selanjutnya dibuat di buku PR. Ini PR. Nah, di situ nanti di pembelajaran selanjutnya ibu akan menyebutkan apa? Ibu akan menagih latihan tersebut, PR tersebut, dan ibu akan menjelaskan ulang tentang pecahan. Nah, segitu saja. Ya, kita udah siap deh hari ini belajarnya. Nah, selanjutnya. Nah, anak ibu, apa sih yang kita pelajari hari ini? Nah, yang pertama ada tempat ibadah. Yang kedua, agama. Kalian tahu sekarang Ananda ibu tahu kan bahwa banyak sih agama yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga, tadi belajar apa? Menuliskan kembali dongeng yang ada di buku. Nah, yang keempat, tadi belajar tentang menyebutkan pecahan dari pizza. Nanti kita selanjutnya akan belajar tentang pecahan. Nah, kita tidak boleh ibu akan memberikan nasihat bahwa kita tidak boleh marah-marah atau kita tidak boleh menghardik. Kita harus menghargai perbedaan dari agama masing-masing. Nah, supaya kita hidup tentram. Nah, kesimpulan dari pagi hari ini yaitu kita harus menghormati perbedaan dari agama yang teman kita anut, yang orang tua kita anut, yang saudara kita anut. Semuanya kita harus menghargai perbedaan dari agama masing-masing. Nah, agama di Indonesia yaitu ada agama yaitu 6. Yang pertama, Islam, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Konghucu, dan Hindu. Nah, jangan lupa PR-nya ya. Selanjutnya kelas ditutup dengan doa. Nah, pimpin siapa yang mau doa? Oh ya, ketua kelas aja ya. Yuk, kita ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.